Salam sehat dan semangat untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Video kali ini kita akan membahas topik ketiga dari seri Semangat Guru, yaitu kreativitas dan inovasi. Seperti biasa, perkenalkan, nama saya Idewa Ayudarini. Saya seorang guru dari SMP Negeri 2 Susut yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membagi refleksi saya terkait dengan materi ketiga di seri Semangat Guru 2, yaitu kreativitas dan inovasi. Yang pertama, di sini adalah hal baru yang saya pelajari. Jadi, seperti yang kita ketahui, kreativitas itu adalah bagaimana kita memunculkan ide-ide orisinal dalam kegiatan kita sehari-hari yang mampu memberikan manfaat. Nah, hal baru yang saya pelajari di sini ialah jika kita melihat gambar-gambar di sini, pasti yang akan muncul pertanyaan adalah, kok aneh ya? Nah, dalam hal kreativitas dan inovasi, kita harus mengingat bahwa kita jangan terburu-buru untuk menghakimi setiap ide yang muncul. Jadi terima saja semua ide yang muncul tersebut secara netral. Kemudian kita lihat apakah ide ini bisa bermanfaat, apa yang bisa diperoleh dari ide ini. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu bagaimana mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif melalui lembar aksi 1. Jadi di sini, yang pertama, dari lembar aksi 1, kita diajak untuk mengolah pikiran kita dalam menggabungkan bentuk yang tidak biasa. Contohnya, bagaimana membuat bentuk seperti tadi, kepala sapi dari bentuk segitiga, atau misalnya membuat bentuk burung dari segi 4. Jadi kita tidak membatasi pikiran kita terhadap hal, kalau ide saya kreatif ya harus logis, bukan seperti itu. Jadi kita terima saja semua ide yang muncul tanpa harus mengkotak-kotakan ide ini harus logis atau seperti apa. Nah, kedua, yaitu dari lembar aksi 1 ini juga kita diajak untuk mencari kegunaan benda tak berguna. Contoh, dari tisu bekas bisa kita gunakan untuk apa ya? Atau misalnya plastik bekas pembungkus makanan, atau mungkin pampers bekas, kita bisa gunakan seperti apa? Nah, berikutnya, menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Contoh, kita memiliki kebiasaan suka menulis pada jam-jam tertentu. Kemudian kebiasaan baru apa yang bisa kita tempelkan ke kebiasaan kita yang suka menulis tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu menentukan kalimat membangun. Nah, kadang di sini kalimat pujian itu tidak selalu efektif untuk membangun kreativitas. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan pujian yang ada kata tapi. Nah, contoh, ide kamu bagus, tapi sepertinya tidak akan bisa diterapkan di tempat ini. Kita ubah menjadi, wah, ide yang kamu sampaikan bagus ya, lalu bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikannya dalam kondisi di lingkungan ini. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah apa saja kunci untuk menerapkan kreativitas dan inovasi. Berdasarkan webinar yang sudah saya ikuti dari Bu Ating, jadi yang pertama, kita jangan menghakimi setiap ide yang keluar, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari siswa kita. Terima saja ide itu, kemudian kita lakukan konfirmasi. Seperti apakah yang akan dilakukan untuk membuat ide tersebut menjadi bisa diterima dan memiliki manfaat untuk orang banyak. Lalu, tempel pada kebiasaan lama seperti tadi. Kita memiliki kebiasaan lama seperti apa yang kita lakukan di waktu luang. Tempelkan kebiasaan baru yang inovatif, yang kreatif tersebut dengan kebiasaan lama kita. Contoh, suka membuat benda, misalnya seperti kerajinan tangan. Lalu, hal kreatif apa yang bisa kita munculkan? Mungkin menggunakan bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan bekas. Kita tempelkan pada kebiasaan kita membuat bahan kerajinan tangan tersebut. Lalu, yang terakhir, semua bisa capai tujuan. Artinya, untuk membuat suatu ide kreatif, inovasi, memang membutuhkan proses. Nikmati proses tersebut. Jangan langsung kita meminta hasilnya dalam waktu yang cepat. Nikmati prosesnya dan pasti kita akan mencapai tujuannya. Nah, jadi itu tadi kunci untuk menerapkan kreativitas dan inovasi. Dan di sini perlu diingat lagi, kreativitas bukan selalu tentang hal yang berkaitan dengan seni. Kreativitas dan inovasi juga merupakan bentuk pemikiran dan tidak melulu tentang
sesuatu hal yang berupa wujudnya seni, artistik, tapi bisa juga bentuk pemikiran. Dan ingat aspek tadi, jangan menghakimi, kemudian tempel pada kebiasaan lama dan semua bisa